Selamat siang Marcella. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah datang untuk meluangkan waktunya hari ini. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu sih bagaimana sih perasaan kamu saat ini? Perasaanku saat ini sih agak capek ya dan juga terbebani, tapi juga sedikit lega. Akhirnya aku bisa cerita. Terima kasih sudah jujur. Jadi dalam sesi konseling ini kamu bebas bercerita apa saja yang kamu rasain. Jadi nggak ada penilaian di sini. Kita mulai secara pelan-pelan aja. Kalau kamu sewaktu-waktu merasa nggak nyaman, kamu boleh bilang ke aku ya kapan aja. Jadi apa yang membuat kamu perlu datang ke konseling ini? Akhir-akhir ini pikiran aku kemana-mana terus, terutama soal masa depan. Umur aku sudah 25, tapi rasanya hidup aku belum jelas. Kalau boleh tahu itu belum jelasnya ke arah seperti apa ya? Seperti ini, saat ini kan umurku 25 tahun ya, sedangkan di umur 25 ini dimana usia yang sudah dewasa gitu. Sedangkan aku belum bekerja gitu. Dan juga aku belum ada pasangan gitu. Dimana kalau umur 25 kan lebih ke arah pencapaian gitu. Sedangkan aku belum ada di posisi start seperti itu. Jadi pikiran masa depan itu sering muncul ya, terus bikin kamu tuh kayak merasa gak tenang, kayak merasa terbebani gitu ya. Iya, apalagi kalau aku melihat sosial media nih. Aku ngebandingin diri aku sama temanku, di mana temanku ini sudah punya rumah, punya mobil, bahkan sudah menikah gitu. Sedangkan aku tuh masih stuck gitu di sini. Aku belum tahu arahku tuh kemana, apakah aku akan bakalan sukses atau aku gagal gitu. Sedangkan dalam hidupku ini, aku sebenarnya punya rencana ya yang sudah aku susun dari masa sekolah gitu. Tapi ya lagi-lagi rencana itu ternyata tidak berjalan sesuai yang aku mau gitu, melenceng jauh. Oh, jadi itu kamu ini merasa tertinggal jauh ya sama teman-teman kamu itu. Iya benar, dan itu yang bikin aku kepikiran, malam susah tidur, kepala rasanya penuh. Aku mikir, kalau aku salah ambil keputusan gimana ya, kalau masa depan aku berantakan gimana gitu. Sedangkan ya dalam hidupku ini ya aku sebenarnya orang yang ambis gitu. Cuma karena melihat lingkunganku seperti itu, jadi aku merasa down gitu sih. Jadi kamu itu seperti perfeksionis ya, kamu ingin semuanya sempurna. Bagaimana yang kamu bilang tadi, kamu udah kayak menata semua itu dari masa sekolah gitu. Iya, seperti itu. Jadi hal seperti itu bisa sih dipahami ya, apalagi di umur kamu yang sudah dewasa ya, umur 25 tahun, yang dimana tuh di umur segitu-gitunya tuh kita harus dituntut untuk menjadi sesuatu, maksudnya kayak punya sesuatu yang bagus, kayak sukses, sudah berhasil, terus juga punya apapun lah intinya. Juga bahkan di umur segitu tuh 25 dituntut untuk sudah menikah ya. Iya, betul. Makanya aku merasa lingkungan aku lah yang bikin aku merasa terbebani dan merasa tertuntut seperti itu. Apalagi dari orang tua pun kayak nanya kapan kamu kerja gitu. Kamu udah dewasa, udah 25 tahun juga. Harusnya di usia segitu ya yang seperti kita lihat lah ya, orang-orang menikah dan punya anak seperti itu sih. Walaupun aku ada keinginan untuk melanjutkan karir gitu,
melanjutkan studi S2, tapi ya balik lagi, kan itu juga harus perlu modal gitu. Sedangkan aku belum kerja sama sekali dan masih ngambang sih hidupku sebenarnya saat ini. Jadi kayak bahkan di sekitar lingkungan kamu aja yang orang terdekat itu harus menuntut kamu banyak ya. Iya, betul. Kalau kamu membandingkan diri dengan orang lain itu, perasaan kuat apa yang paling muncul? Rasanya sih campur aduk. Kadang iri, kadang sedih, kadang marah sama diri sendiri. Aku ngerasanya kurang terus, ngerasa insecure, ngerasa kayak, kok aku jadi gak bisa apa-apa sekarang gitu. Padahal dulu aku orangnya yang ambis gitu. Apapun akan aku lakukan gitu. Karena aku tipe orang yang gak mau di bawah mereka. Aku harus punya sesuatu dan hal yang bisa aku banggakan di lingkungan sekitarku gitu. Kedengarannya perasaan yang kamu alami untuk diri kamu sendiri itu cukup keras ya. Iya, aku capek sebenarnya, tapi nggak tahu cara untuk berhenti mikir. Kalau aku simpulin ini, kamu mengalami overthinking, yang dimana overthinking ini membuat kamu cemas, sulit tidur ya, sulit fokus, yang bikin diri kamu itu ragu sama diri kamu sendiri. Apa itu yang kamu rasain? Iya, betul, pas banget. Baik, aku mau jelasin sedikit ya. Dalam konseling ini tuh kita akan melihat bagaimana hubungan antara pikiran kamu, perasaan kamu, dan reaksi kamu itu. Jadi yang bikin kita lelah ini kadang bukan bagaimana situasinya, tapi cara pikiran kita menafsirkan kejadian itu. Kayaknya itu aku banget. Biasanya itu kapan pikiran-pikiran tentang masa depan itu sering muncul di kepala kamu? Kalau lagi sendirian gitu, atau aku habis lihat sosial media, lihat pencapaian orang lain, aku langsung mikir jauh gitu. Dan kalau aku ngeliat, ya media sosial sih itu yang paling menurutku berat sih. Buat aku ngerasa kayak insecure gitu, kayak aku kok masih belum bisa jadi apa-apa di usia 25 ini gitu. Saat pikiran-pikiran itu muncul itu kamu biasanya ngapain? Maksudnya tuh kayak kamu ngelakuin apa? Ya, aku cuma diem, terus mikir sendiri, mau berhenti pun rasanya nggak bisa. Rasanya tuh kayak muter di kepala gitu. Aku udah berusaha semaksimal mungkin, aku melakukan apa yang aku bisa gitu kan. Dari semenjak aku lulus, aku coba untuk melamar pekerjaan, namun ternyata belum ada panggilan-panggilan dari perusahaan gitu. Dan akhirnya aku cobalah untuk mencari kegiatan lain kayak belajar bahasa. Aku ke Pare selama 1 tahun belajar di sana untuk mengasah skillku gitu. Dan aku balik, ya aku masih terus mencoba untuk mencari pekerjaan. Dan sembari aku ikut pelatihan di BBPVP Bekasi untuk menunjang skill aku karena di sana itu kita bisa mendapatkan sertifikat BNSP kan gitu. Jadi aku bisa punya bekal nih untuk aku melanjutkan gitu. Kayak aku punya nilai terhadap diri aku gitu dengan yang diberikan dengan sertifikat itu. Dan juga untuk akhir-akhir ini aku juga mengikuti kelas kursus bahasa Turki gitu karena aku juga ingin melanjutkan S2 di sana. Jadi sih sejauh ini ya aku sebenarnya nggak diem aja gitu. Banyak hal yang aku lakukan. Jadi kamu sudah mempersiapkan ya, mulai dari kamu tadi ikut pelatihan-pelatihan kerja dan kamu ikut pendidikan yang dimana kamu les bahasa Turki ya. Iya, betul. Jadi kamu benar-benar mempersiapkan itu untuk kedepannya ya. Iya, mungkin kan bagi sebagian orang mikir aku nggak ngapa-ngapain gitu di rumah aja gitu. Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin, mati-matian juga untuk mengisi waktu aku untuk tetap produktif
produktif gitu sih. Sepertinya yang kamu pikirin itu kayak melelahkan ya, apa yang kamu alami ini. Dalam sesi ini, aku akan bantu melihat bagaimana hubungan antara pikiran kamu, perasaan kamu, dan reaksi kamu. Jadi itu yang bikin kita merasa tertekan ini kadang bukan situasinya, tapi cara pikiran kita menafsirkan situasinya seperti apa. Tapi pikiran yang terus berputar di kepala ya. Nah, di pendekatan yang kita pakai ini, kita ini belajar bahwa pikiran yang kita pikirin ini tuh belum tentu fakta. Dan kabar baiknya itu cara berpikir kita ini bisa dilatih dan diubah secara pelan-pelan supaya supaya kamu merasa nggak terjebak di dalamnya. Baik dari cerita kamu ini ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk membantu kamu mengurangi overthinking ini. Aku jelasin dulu, nanti kamu bisa pilih yang paling sesuai sama diri kamu. Yang pertama ini, kamu menulis pikiran tentang masa depan, supaya kamu bisa membedakan yang mana kekhawatiran kamu, yang mana fakta. Lalu yang kedua, membatasi waktu overthinking. Jadi kamu nggak perlu mikir seharian penuh tentang pikiran-pikiran yang nggak jelas itu. Yang ketiga itu latihan pernafasan saat pikiran mulai penuh. Ini tuh bisa membantu tubuh kamu menjadi lebih tenang. Menurut kamu yang paling sesuai sama diri kamu itu yang mana? Aku mau coba nulis pikiran tentang masa depan. Soalnya selama ini memang itu semua cuma numpuk di kepala gitu. Dan aku mau berusaha untuk berpikir positif kembali. Pilihan yang kamu pilih itu bagus. Jadi menulis pikiran itu bisa membantu kamu melihat pikiran yang lebih jelas. Aku jelasin sedikit ya. Menulis pikiran itu memang bisa terasa nggak nyaman di awalnya. Karena kamu itu harus menghadapi pikiran-pikiran itu kan. Jadi, tapi manfaatnya itu kamu bisa mengontrol pikiran. Bukan kamu dikontrol oleh pikiran. Nggak apa-apa. Aku mau coba. Mungkin memang aku harus merubah mindset aku sekarang ini gitu. Supaya untuk aku bisa percaya diri dengan aku berpikiran positif kembali seperti dulu. Aku bisa akan lebih mudah menerima dan ikhlas gitu. Jalan hidup aku memang harus perlu diperbaiki juga. Seperti itu. Jadi selama 1 minggu ke depan, setiap kali kamu merasa overthinking tentang masa depan, coba kamu tulis di catatan kamu ya. Kayak misalkan situasinya seperti apa, pikiran apa yang muncul, terus perasaan kamu tuh kayak gimana, apa yang kamu rasakan, terus juga pikiran yang lebih realistis. Baik, aku akan coba lakukan itu. Baik Marcella, kalau aku boleh simpulkan dari cerita kamu hari ini, aku menangkap. Jadi itu kamu sering mengalami overthinking tentang masa depan, terutama terkait arah hidup dan karir ya. Terus juga pikiran-pikiran ini membuat kamu merasa cemas, lalu sulit tenang dan kadang bahkan meragukan diri kamu sendiri. Lalu terutama saat sedang sendirian ya, atau membandingkan diri kamu dengan orang lain. Di sisi lain ini kamu juga mampu menyadari apa yang kamu rasakan dan juga menunjukkan keinginan kamu untuk berubah ya. Dan juga hari ini kamu lebih memilih untuk menulis pikiran-pikiran yang muncul sebagai langkah awal mengelola overthinking. Ini adalah langkah kecil yang positif. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, apa ada satu hal yang kamu pelajari pada hari ini? Aku jadi sadar bahwa selama ini aku terlalu keras sama diriku sendiri. Dan ternyata pikiranku memang harus dilatih lagi gitu. Jadi aku akan merubah pola pikir aku dan aku berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Itu kesadaran yang penting. Jadi terima kasih ya Marcella sudah terbuka. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk membahas hasil tugas kamu. Semoga setelah sesi ini kamu bisa merasa lebih baik ya. Ya, aku merasa lebih lega sih sekarang dan terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan dan masukan-masukannya. Terima kasih Marcella. Sama-sama.